Selamat pagi, saya Dr. Ayu Surya Praba, spesialis saraf konsultan dari Divisi Teori Infeksi KSC Virologi Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Murah nih. Bu Dokter, jadi kan kemarin sempat viral terkait dengan kelompok masyarakat yang terjangkit penyakit meningitis setelah mengonsumsi olahan kuliner khas Bali yang mentah gitu. Ini dan salah satunya dirawat di Rumah Sakit Prof. Murah sendiri. Gimana Dok perkembangannya? Perkembangan apanya nih pasiennya? Pasiennya kondisinya stabil saat ini, cenderung membaik, tapi masih dalam perawatan, masih kita berikan antibiotik. Harapannya sih nanti kalau sudah komplit antibiotiknya bisa dipulangkan. Cuma memang ada sequelae atau gejala sisanya berupa ketulian ya. Memang untuk pasien meningitis bakterial yang kita rawat ini kebanyakan memang meninggalkan gejala sisa, sebagian besar itu ada tulinya dia, gangguan pendengaran ya. Itu pasiennya riwayat masuknya rumah sakit sendiri kapan Dok? Riwayat dirujuk ke sini itu sekitar 2 minggu yang lalu ya. Ini perawatan hari ke-16 kalau tidak salah. Rata-rata memang kalau untuk pasien meningitis sendiri perawatannya cukup panjang ya? Ya, kita minimal memberikan antibiotik itu 14 hari sampai 21 hari kalau memang diperlukan. Untuk sejauh ini pasien meningitis selain yang dari yang viral itu ada berapa orang yang dirawat di rumah sakit sana sendiri? Untuk saat ini sih kita merawat yang dengan kondisi meningitis bakterial ada 3 orang ya, yang masih dirawat saat ini. Untuk kondisinya sendiri apakah serupa atau gimana? Yang kita rawat sekarang sih umumnya stabil ya, cuma memang ada yang tuli juga, yang selain itu tuli juga dia. Oke. Kalau dilihat dari perkembangan sejauh ini dari tahun sebelumnya ini meningkat atau gimana sih Dok kasusnya? Kalau data-data tahun sebelumnya sih saya kurang hafal ya, tapi tahun lalu kita mencatat ada sekitar 23 kasus meningitis bakteri. Sebagian terkonfirmasi meningitis Streptococcus suis, sebagian juga nggak tumbuh dia kulturnya, jadi tapi tetap kita rawat sebagai meningitis bakterial. Kita berikan antibiotik juga. Hingga bulan April ini perkembangan dari pasien sendiri dari Januari awal sampai sekarang sudah berapa orang yang dirawat? Kalau data pastinya saya nggak hafal juga ya. Yang jelas bulan lalu juga ada sekitar 3-5 kasus. Ya memang rata-rata segitu. Biasanya akan ada peningkatan kasus, tren kasus kalau setelah hari raya Hindu di Bali sih biasanya sih, karena biasanya konsumsi daging babi kan meningkat di saat-saat itu gitu. Untuk pasien sendiri ini anak-anak atau orang dewasa? Kebetulan yang kita rawat di neurologi ini semua dewasa sih. Usia berapa rentannya? Bervariasi, ada yang usia 30-an sampai 60-an juga ada. Untuk jenis kelaminnya sendiri laki-laki? Bervariasi juga. Dari 3 itu berapa orang perempuan, berapa orang laki-laki? Yang perempuan ada 1, laki-laki 2 yang saat ini ya. Kira-kira untuk perawatannya sendiri ke depannya akan seperti apa Dok tindak lanjutnya? Yaitu aja antibiotik, nanti kita evaluasi kondisi klinis dan laboratoriumnya. Kalau memang sudah menunjukkan perbaikan, biasanya kita pulangkan. Boleh dilanjutkan perawatannya di rumah atau gimana nanti? Ya, di rumah. Cuma karena sebagian besar itu ada gejala sisa berupa tuli, nanti kita konsultasikan juga ke sejawat dokter THT ya. Nanti tindak lanjutnya dari rawat jalannya mungkin biasanya dari dokter THT untuk pemantauan perkembangan kondisi tulinya seperti apa dari THT. Untuk Dok mungkin bisa kasih tips dan trik terkait dengan perawatan atau cara mencegah biar tidak terjangkit penyakit meningitis ini seperti apa? Pencegahan mungkin ya. Kalau untuk pencegahan, karena meningitis Streptococcus suis yang banyak kita jumpai di Bali, memang sebagian besar meningitis bakterial di Bali itu penyebabnya Streptococcus suis. Itu adalah kuman yang ditemukan di daging babi yang mungkin pengolahannya kurang sempurna, tidak matang sempurna atau setengah matang. Jadi untuk menghindari risikonya ya sebaiknya hindari konsumsi daging babi yang tidak matang atau tidak matang sempurna. Kemudian saat pengolahannya itu karena kuman tersebut juga bisa masuk ke tubuh melalui kulit yang luka, masuk ke pembuluh darah melalui kulit yang luka. Hati-hati saat pengolahan dengan tangan langsung ya, kalau bisa menggunakan pelindung.
supaya tidak kontak langsung kalau tangannya ada lukanya, mungkin itu. Apakah kuman ini hanya ada di babi atau di mana? Untuk Streptococcus suis itu kan artinya juga babi sebenarnya ya. Jadi memang spesifik khas ada di babi dia, gitu. Tapi untuk penyebab meningitis sendiri hanya pada babi atau bagaimana? Penyebab meningitis itu kan peradangan di selaput otak ya. Penyebabnya bisa infeksi, bisa non infeksi gitu ya. Infeksi bisa karena bakteri, bisa karena virus, bisa karena jamur. Nah, untuk yang bakterial ini sebenarnya banyak bakteri lain yang bisa menyebabkan meningitis, nggak cuma Streptococcus suis saja, ada Streptococcus pneumoniae, ada Neisseria meningitidis, ada Klebsiella pneumoniae juga. Tapi yang paling sering didapatkan di Bali ini kebetulan itu adalah Streptococcus suis gitu. Walaupun kadang-kadang teridentifikasi juga bakteri yang lain yang seringnya mungkin masuk lewat jalur droplet, jadi pernapasan seperti itu. Selain dengan pengolahan daging yang baik, kemudian dari luka atau misalkan ya kebersihan tangan pengolah makanannya itu juga penting. Berarti juga bisa melalui droplet. Nah, kalau untuk Streptococcus suis dia masuk ke tubuh melalui makanan atau darah yang misalnya ada kontak, ada luka terbuka, ada pembuluh darah yang terbuka, masuk lewat situ bisa dia. Kalau droplet sih setahu saya enggak. Oke, untuk pengobatannya sendiri gimana dok untuk meningitis? Karena meningitis bakteri, penyebabnya bakteri, ya kita berikan antibiotik ya. Dengan durasi yang seperti saya sebutkan tadi, bervariasi antara minimal 14 hari sampai 21 hari. Tapi ini penyakitnya pasti sembuh? Tergantung derajat keparahan pasien saat dirawat. Karena dia bisa komplikasi. Jadi kuman ini nggak hanya bisa menyebabkan infeksi di selaput otak aja, bisa juga di sistemik, artinya di organ lainnya juga bisa. Kalau ada komplikasi infeksi yang berat seperti sepsis, itu risiko kematiannya juga ikut meningkat ya. Ada beberapa pasien yang infeksinya sangat berat sampai kematian juga ada. Tapi sejauh ini untuk di tahun ini belum ada ya? Sejauh ini untuk tahun ini sih seingat saya belum ada yang sampai meninggal ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya ada yang kondisinya sudah berat. Atau mungkin gejala sisa yang paling parah itu apa dok? Yang sudah paling banyak itu ketulian sih memang, sama gangguan keseimbangan karena dia mengenai saraf ke-8. Saraf ke-8 itu perannya untuk pendengaran dan keseimbangan ya.